hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayun Aindita Rizkulo dari kelas 1A Administrasi Bisnis. Di sini saya mau menjelaskan ke kalian tentang salah satu perusahaan e-commerce yang terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia. Sebelum menjelaskan tentang Tokopedia, saya mau menjelaskan ke kalian mengenai apa itu bisnis sendiri. Yang pertama ada pengertian dari bisnis. Menurut Huges dan Kapur, bisnis adalah kegiatan individu yang mana terorganisir atau bisa dikatakan terorganisasi oleh serangkaian individu untuk menghasilkan suatu produk atau barang untuk dijual, serta menjual barang maupun jasa yang ditujukan guna untuk mendapatkan keuntungan, dan di samping itu ditujukan guna untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Lalu, ada konsep-konsep dari bisnis. Yang pertama ada strategi inti atau core strategi. Strategi inti adalah visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Yang kedua ada sumber daya strategis atau strategic resources. Sumber daya strategis adalah semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Yang ketiga ada perantara pelanggan atau customer interface. Perantara pelanggan adalah semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan dan pemenuhan, dinamika hubungan, dan juga struktur harga. Lalu, yang keempat ada jaringan nilai atau value network. Jaringan nilai adalah semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Selain itu, ada juga dari jenis-jenis bisnis. Di sini aku mau menjelaskan apa aja sih jenis-jenis bisnis itu sendiri. Kedua, ada bisnis agraris. Bisnis agraris ini termasuk bisnis yang berkembang pesat di Indonesia karena sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Dari skala yang kecil, yaitu tingkat individu, hingga perusahaan yang besar. Jadi, bisnis agraris ini adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Nah, yang ketiga ada bisnis industri. Bisnis ini seringkali diidentikan dengan pengertian bisnis secara awam. Ini bergerak di dalam bidang industri manufaktur maupun industri makanan. Misalnya, ada industri pesawat terbang, industri kapal laut, tekstil, mebel, kertas, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ada bisnis jasa. Bisnis jasa ini sendiri adalah aktivitas usaha yang produknya bukan berupa barang ataupun produk fisik, melainkan produk yang menawarkan jasa, misalnya pendidikan, jasa pariwisata, kesehatan, perbankan, dan yang lainnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai bisnis itu sendiri. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan mengenai perusahaan Tokopedia. Pasti udah pada gak asing lagi dong sama logo yang satu ini. Yaps, Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce yang didirikan sejak tahun 2009. Saat ini, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia saja loh, tetapi di Asia Tenggara juga. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Sekarang aku mau mengasih tahu kalian mengenai sejarah dari Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gede yang bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Pada tahun 2009, lalu pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapat suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti East Ventures, Cyber Agent Ventures, NetPrice, dan SoftBank Ventures Korea.
Pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari Sequela Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 147 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun. Pada tahun 2018, Tokopedia menghadirkan sebuah aplikasi Mitra Tokopedia. Aplikasi yang berukuran 1 MB ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk bisa berjualan produk digital Tokopedia seperti paket data, token listrik, BPJS, voucher game, dan lain sebagainya. Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketeers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 yang digelar oleh Marketplace Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Pada 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Awards 2016. Pada tahun 2018, Tokopedia kembali meraih beberapa penghargaan. Pada bulan Mei, Tokopedia berhasil memuncaki Apple Store mengalahkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Sementara di Android, Tokopedia juga berhasil menjadi top 3 top chart di Google Play mengalahkan Facebook dan Instagram. Pada Desember 2018, Tokopedia terpilih sebagai aplikasi terbaik pilihan masyarakat di Google Play.
Nah, sekarang aku ada beberapa cuplikan wawancara dengan CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya, yang aku dapetin dari YouTube. Boleh cerita nggak William? William persisnya ini datang dari mana? Orang tuanya dulu pekerjaannya apa? Iya, saya lahir dan besar di kota Pematang Siantar. Dulu kakek punya bisnis, namun waktu saya kecil bisnisnya kakek bangkrut. Jadi ayah saya termasuk jatuh miskin dan kita mesti pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain orang tua saya. Namun orang tua saya, almarhum ayah saya dan paman saya percaya bahwa untuk kehidupan lebih baik itu modalnya adalah pendidikan. Lantas selepas lulus SMA saya diberikan kesempatan untuk keluar dari kampung halaman saya. Kemana? Ke Jakarta. Jadi waktu itu masih naik kapal laut dari Belawan ke Tanjung Priuk. Berapa hari itu ya? 4 hari 3 malam. Oke. Di Jakarta ngapain? Jakarta ngambil teknik informatika di salah satu universitas swasta di Indonesia. Lalu biaya kuliah bagaimana nih? Iya, jadi awalnya sih bantu oleh paman juga ya. Jadi ada paman yang berada di Jakarta juga. Jadi awalnya numpang tinggal, kemudian sayangnya pada saat semester 2 ayah saya mulai jatuh sakit. Jadi saya untuk tetap berada di Jakarta mulai cari pekerjaan sampingan. Dan saat itu di sekitar kampus, karena saya tidak punya pengalaman, pekerjaan yang bisa saya ambil sangat terbatas. Di sekitar kampus menariknya banyak sekali warnet yang bertebaran dan banyak sekali warnet yang beroperasi 24 jam. Okay. Jadi saya coba melamar untuk jam malam seperti itu yang jam 9 malam sampai 9 pagi dan diterima. Dan dari sanalah hidup saya pertama kalinya mungkin mulai berubah karena saya jatuh cinta kepada internet. Lalu persentuhan dengan internet, ini apa yang membuat William kehidupannya berubah? Saya sendiri orangnya introvert, jadi waktu kecil suka baca buku dari sampul ke sampul. Ketika berkenalan dengan internet itu rasanya informasi ada di genggaman tangan. Mau belajar apa saja bisa, mau baca apa saja ada seperti itu. Jadi itu benar-benar membuat saya jatuh cinta kepada internet. Dan karena jatuh cinta kepada internet itulah saya sebenarnya ingin bekerja di perusahaan internet. Saya kepikiran lulus kuliah pengen kerja ke perusahaan seperti Google atau Facebook yang bersentuhan dengan hidup saya seperti itu. Namun sayangnya mereka belum punya kantor cabang di Indonesia. Lantas saya cuma bekerja kantoran saja seperti biasa sebagai software engineer. Jadi di tahun 2003 saya mulai cari pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan internet. Sampai di tahun 2007 kemudian melihat sebuah peluang untuk membangun Tokopedia. Lalu apa yang William lakukan? Dari mana uang atau dana atau modal untuk membangun bisnis ini? Iya, kami yakin kami bisa bangun bisnis tersebut karena saya lulusan teknik informatika dan partner saya saat itu lulusan Atmajaya juga namanya Leontinus Alva Edison juga lulusan teknik informatika. Jadi secara membangun produk kami bisa, tapi kami tahu bahwa ini pasti butuh modal tidak sedikit. Kami datang ke orang kaya satu-satunya yang punya uang yang kami kenal, yaitu bos tempat kami bekerja. Reaksinya bagaimana reaksinya? Beliau orangnya cukup visioner, jadi dia melihat bahwa ini sebuah peluang yang bagus dan beliau memperkenalkan kami kepada teman-teman beliau, orang-orang Indonesia yang punya uang. Namun kami belajar bahwa ternyata membangun bisnis di Indonesia itu adalah tentang membangun kepercayaan, adalah tentang membangun kredibilitas. Jadi tantangan terbesar waktu itu apa? Kepercayaan. Jadi selama 2 tahun kami bertemu dengan orang-orang kaya Indonesia, mencoba menawarkan ide Tokopedia, tidak ada satupun yang tertarik untuk investasi. Kalau kami summary, itu karena kekhawatiran mereka bertanya tentang 5 hal. Apa itu? Pertama, mereka bertanya tentang, William, bisa tidak kamu sebutkan satu orang Indonesia yang sudah berhasil kaya karena mereka bisnisnya teknologi atau internet. Kami tidak bisa menemukan role model tersebut. Waktu itu nggak ada sama sekali? Waktu itu belum ada. Terus? Jadi di Indonesia kan tidak ada Bill Gates atau Steve Jobs-nya Indonesia. Terus? Yang kedua adalah ketakutan akan kompetisi. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ini negara pasar yang begitu menjanjikan. Ada 250 juta penduduk. Jika kamu membuktikan bahwa Indonesia butuh Tokopedia, maka sorotan dunia akan masuk ke Indonesia. Dan yang kamu ingin bangun ini bukan sesuatu yang baru. Bisa gampang ditiru lah. Dan bahkan kamu meniru apa yang sudah ada di negara lain. Ada eBay dari Amerika, Alibaba dari China. Kalau mereka masuk bagaimana? Kalau mereka masuk bagaimana? Persis. Bagaimana kamu melawan mereka? Terus? Saat itu kami tidak tahu bagaimana menjawab itu. Tidak bisa menjawab. Itu 3. Itu kedua. Kedua. Dan karena pertanyaan kedua kami tidak bisa jawab, pasti bertanya tentang background kami. Dari keluarga siapa mana? Kalian ini? Siapa kami? Terus? Dari keluarga mana? Apakah dari keluarga terpandang,
Tidak dari. Setelah melihat background, wah ini Iya. bukan anaknya orang kaya ini ya. Nanti kalau ternyata gagal, bagaimana anak-anak muda ini bisa mengembalikan dana investasi seperti itu. Oke, Kemudian terus? latar belakang pendidikan pasti juga dilihat bahwa kalau Anda lulusan dari Ivy League dari Amerika, mungkin kesempatan Anda untuk melawan raksasa-raksasa besar ketika masuk ke Indonesia lebih besar. Ya, ini Namun tidak. lulusan lokal ini ya. Lulusan warnet malah Bang Andi. Oh, lulusan. Seperti itu Tunggu Bang. dulu, saya dengar ada yang malah meragukan mimpi kalian ini ya. Iya, di satu momen yang mengubah hidup kami adalah kami bertemu dengan seorang calon investor dan beliau mengatakan bahwa kalian masih muda dan muda itu cuma sekali. Jangan sia-siakan masa muda kamu. Carilah hal yang lebih realistis. Kamu bawa mimpi ini mimpi-mimpi orang Amerika. Namun Steve Jobs, Mark Zuckerberg, role model kamu ini, mereka ini adalah orang-orang yang lahir spesial. Kamu tidak spesial, jadi carilah hal yang lebih realistis. Kasian betul ini ya. Seperti itu. Terus? Namun itu justru jadi momentum, Bang Andi. Momentum di mana kami yakin bahwa kami tidak boleh menyerah. Karena kami mengalami sendiri, Bang Andi. Kami ingin bangun bisnis, ternyata susah. Dan justru itulah semangat dan mimpi di balik Tokopedia. Dan kami waktu itu juga cukup sedih, Bang Andi. Tidak Kenapa? sampai 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah lupa bahwa pendiri bangsa ini, Bung Karno, pernah menitipkan pesan bahwa Apa itu? Indonesia ini bangsa yang besar. Bahwa beliau mengatakan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mengapa tidak sampai 100 tahun kita merdeka? Kalau ada orang Indonesia yang tidak Terlalu punya tinggi rekam mimpinya. jejak yang baik, punya mimpi terlalu tinggi, itu dianjurkan untuk tidak bermimpi. Oke, jadi bisa diulang kalimat Bung Karno, menarik sekali. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Keren banget. Berapa sih gaji CEO Tokopedia? Ya kalau gaji mulainya dulu 3 juta rupiah Mbak Nana. Mulainya dulu. Ketika perusahaan betul-betul masih Masih mulai ya. mulai. Kalau sekarang ketika valuasinya sudah triliunan? Tetap bukan orang yang menarik gaji paling tinggi di perusahaan. Jadi saya mau ngelamar tuh, jadi yang gajinya paling tinggi. Ada ya tim anggota tim gitu. Anggota tim. Yang jauh lebih pintar dari seorang William Tanuwijaya. Yang lebih pintar dari founder dan CEO-nya? Itu banyak sekali. Banyak sekali. Terus kenapa bisa jadi CEO kalau bukan yang paling pintar? Kalau buat saya CEO ini jabatan sementara. Jadi saya berusaha menemukan orang yang bisa menggantikan saya. Saya melihat kebanyakan perusahaan di dunia dibangun seperti sebuah kerajaan. Tapi justru saya melihat seharusnya perusahaan yang baik itu bisa dibangun seperti sebuah universitas. Kalau kerajaan itu terkenal karena sosok raja atau ratu atau pendiri perusahaan. Tapi kalau universitas tidak pernah dikenal oleh sosok pendirinya atau tidak dikenal oleh seorang sosok guru saja, tapi dikenal justru karena fungsi universitas tersebut oleh bahkan lulusan-lulusannya. Dan yang paling penting impact mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Jadi itu tujuan utamanya. Iya, Tidak perlu jadi yang terkenal, tidak perlu jadi yang ini. Yang penting hasilnya yang bisa dilihat nyata, tidak dampaknya ke masyarakat. Ya dan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan maju di luar, CEO-nya itu rata-rata bukan pendirinya lagi, seperti Google, Facebook masih. Tapi misalnya Google, justru perusahaan yang sangat kuat itu adalah perusahaan yang bisa meneruskan tongkat estafet dan masih bisa berjalan begitu solid sesuai dengan misi ketika perusahaan tersebut berdiri. Tanpa harus foundernya yang menjadi. Dan itu tujuan saya, kalau bisa tahun ini Tokopedia sudah 9 tahun, kalau bisa saya berharap dalam beberapa tahun ke depan saya sudah bisa meneruskan tongkat estafet untuk menemukan CEO. William, sebetulnya story-nya kurang lebih sama teman-teman. Tetapi kemudian bisa sampai sekarang tidak mau nyebut gaji, itu prestasi. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan berbeda ketika itu? Berbeda dengan orang kebanyakan. Mungkin saya selalu mengatakan saya beruntung karena saya diberikan kesempatan untuk gagal lebih awal dan lebih banyak gitu. Jadi Tokopedia ini sebelum mulai saja sudah gagal. Saat itu alasan gagal juga rata-rata pemodal selalu menanyakan tentang masa lalu. Mereka menanyakan bisa tidak sebutkan satu orang Indonesia yang sukses atau kaya karena bisnis teknologi. Tahun 2007 tidak ada Jaki, tidak ada Nadiem, tidak ada Ferry, tidak ada kisah sukses. Mereka mengatakan Indonesia ini negara pasar yang besar. Jika kamu membuktikan Indonesia butuh Tokopedia, maka raksasa-raksasa akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka.
Jadi kemudian bagaimana cara meyakinkan ketika itu sampai akhirnya ada yang willing to take the bet. Saya mau nih taruhan, saya kasih uang, bikin deh Tokopedia. Ya buat saya selalu mengatakan saya belajar tentang semangat bambu runcing. Pertama harus punya keberanian, kedua harus punya kegigihan. Lewat kegigihan tersebut kami berhasil meyakinkan investor pertama. Tapi itu tidak mudah. Kemudian berikutnya. Jadi meyakinkannya pakai apa waktu itu? Meyakinkannya pakai waktu. Jadi pakai waktu dan akhirnya saya pikir faktor keberuntungan juga menjadi kata kunci. Diberikan tiket untuk berlomba seperti itu. Tapi kemudian sebenarnya tidak mudah, tidak lama setelah itu, misalnya hal pertama yang saya lakukan setelah mendapatkan modal, saya balik ke kampus saya karena buat saya membangun bisnis teknologi itu semua tentang manusianya. Saya berusaha menarik orang untuk masuk ke perusahaan saya. Saya berdiri 2 hari di kampus saya, tidak satu pun yang mendrop CV. Di depan saya adalah booth salah satu bank swasta besar Indonesia dan ada ribuan orang mendaftar di sana. Dan di sanalah saya mengerti bahwa Indonesia memang bukan Silicon Valley. Tidak ada mimpi atau cita-cita untuk bekerja di perusahaan teknologi. Ketika itu? Ketika itu. Tahun 2007, 2008, 2009. Dan yang terakhir, aku mau kasih tahu ke kalian mengenai brand ambassador dari Tokopedia. Yang pertama, pada tanggal 12 November 2014, Tokopedia resmi mengumumkan bahwa Cheslie Islan resmi menjadi brand ambassador mereka. Dan pada tanggal 21 Oktober 2015, Isyana Sarasvati menjadi salah satu brand ambassador dari Tokopedia. Dan Tokopedia sendiri sering menggunakan beberapa idol K-pop untuk menjadi brand ambassadornya, seperti BTS, Treasure, NCT, Secret Number, Twice, ITZY, dan sekarang Blackpink menjadi brand ambassador dari Tokopedia itu sendiri. Nah, sekarang sebagai penutup dari video ini, aku mau kasih tahu kalian beberapa cuplikan dari video-video idol K-pop itu yang aku dapetin dari YouTube-nya Tokopedia. Hai Indonesia, ITZY, kangen. Tunggu kami ya, 4 hari lagi di waktu Indonesia Belanja TV Show. Download Tokopedia sekarang. Sampai jumpa! 하나 둘 셋! 서울 NCT! 안녕하세요, NCT 입니다. 이번 WIB TV쇼를 통해서 여러분들을 만나 뵙게 되어서 정말로 영광입니다. 10월 25일 NCT의 더욱 새롭고 다양한 모습이 궁금하다면 지금 바로 미리 토코페디아 어플을 다운받으세요. 토코페디아! Remember us? We're back. Nantikan Twice di waktu Indonesia Belanja TV Show. Tokopedia. What's your number? Hi Indonesia, we're secret number. 자, 여러분, 저를 따라해 보세요. 네. Tunggu kami. 3 hari lagi. 3 hari lagi di waktu Indonesia Belanja. Di waktu Indonesia Belanja TV show. Tunggu kami 3 hari lagi di waktu Indonesia Belanja TV show. Tokopedia. Selalu ada, selalu bisa.